Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bekerja adalah ibadah. Saudara, jadi dalam kalimat doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Terdapat panggilan untuk bekerja, yaitu bagaimana kita bisa makan dengan mengelola bumi ini. Lalu berkenaan dengan pengelolaan bumi demi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, maka semua potensi yang sudah diberikan kepada kita harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Manusia diciptakan Allah dengan memiliki gambar dan rupa seperti Allah sendiri. Dan salah satu hakikat atau sifat Allah adalah bekerja. Tuhanlah menciptakan, maksud saya Tuhanlah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Maka yang sekarang sudah ada harus dikembangkan lagi dan dibudidayakan. Oleh sebab itu, panggilan untuk berbudaya adalah panggilan rohani dan ilahi. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan adalah manusia yang bekerja juga. Hakikat manusia adalah sebagai pekerja. Man is a worker by nature. Dengan begitu, kita harus lebih rajin bekerja dan terus bekerja dan berprestasi sampai jasmani dan rohani kita tidak mampu lagi. Karena bekerja itu ibadah. Bekerja adalah hakikat manusia, sebab Allah memerintahkannya untuk bekerja sejak manusia masih di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan, teks aslinya adalah afat, yang artinya mengerjakan atau melayani. Asal katanya avodah, yang berarti pekerjaan, tetapi juga berarti ibadah, di mana kata ini juga dipakai dalam Kejadian 12 ayat 25. Maksud saya dalam Keluaran 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Berarti sebetulnya di Alkitab, bekerja itu ibadah. Budaya manusialah yang menganggap bekerja dan beribadah itu berbeda. Dan itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan yang murni, maka bekerja itu merupakan ibadah. Kembali saudara, kata afat juga berarti mendandani. Jadi, Tuhan mau agar bumi ini didandani, dikelola, dan dijaga oleh manusia. Bahan mentahnya telah Tuhan ciptakan. Selanjutnya, manusia harus meneruskannya. Di langit baru dan bumi baru pun nanti, kita masih harus bekerja dan berkreasi. Sebab itu, jangan malas bekerja. Hendaknya kita tidak membayangkan bahwa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden hanya makan dan minum dari apa yang sudah tersedia, memetik buah dan minum air sungai, lalu tidur-tiduran dan santai-santai. Tidak perlu bekerja dan bekerja itu merupakan kutuk. Bukan begitu, saudara. Itu pemahaman yang keliru.
Sebetulnya sejak awal diciptakan, mereka harus bekerja, belajar untuk meningkatkan diri sesuai dengan potensi yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga saat menghadapi si jahat, mereka bisa menaklukkannya. Saudara, sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi perintah untuk bekerja ini tidak dibatalkan. Kejadian 3 ayat 17. Terkait akan hal itu, dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Itu adalah hukum ke-8 dari 10 perintah Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa manusia tidak saja harus menghargai milik orang lain, tetapi juga harus bekerja mencari milik dan nafkah dari keringatnya sendiri. Tuhan itu maha cerdas, firman-Nya harus dipahami secara cerdas pula. Sebab itu, barang siapa yang tidak mau bekerja, padahal mampu bekerja, kuat bekerja, dan hanya ingin disuapi dan dicekoi saja dengan berkat tanpa bekerja, sejatinya orang seperti ini melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, dan menyangkal hakikatnya sendiri. Maka orang yang malas pasti orang yang tidak terhormat. Seorang yang menolak bekerja berarti tidak menerima dirinya sebagai makhluk yang berhakikat seperti Tuhan, yaitu pribadi yang bekerja. Kesimpulannya, malas itu dosa. Saudara, penulis Amsal juga berkata, orang malas harus belajar kepada semut. Amsal 6 ayat 6. Jadi sekali lagi, dalam doa Bapa kami, sekalipun kita berkata, berikanlah makanan kami, kita harus tetap aktif bekerja mengusahakan makanan itu. Kalau tidak bekerja, janganlah kita makan, kata Paulus. Saudara, bekerja juga diteladankan Tuhan Yesus sebelum memberitakan Injil. Tuhan Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu, sehingga dikatakan ia disukai Tuhan dan juga disukai manusia. Markus 6 ayat 3. Jadi sekali lagi saudara, bekerja itu ibadah. Dengan bekerja, kita mampu mengambil bagian dalam karya keselamatan. Coba bayangkan, kalau ekonomi kita berantakan, kita tidak bisa membantu dalam pelayanan. Padahal kita bertanggung jawab dalam menopang pekerjaan Tuhan, bukan sebaliknya, ditopang oleh orang lain. Orang yang malas dan tidak produktif di dunia ini, yang tidak mau bekerja walaupun mampu dan kuat, tidak layak dimuliakan bersama Kristus untuk mengelola langit baru dan bumi baru. Ingat itu saudara. Jadi bekerjalah, karena bekerja itu ibadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.